Shalom, alih-alih zending yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan bagi kita pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, tertulis dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Alih-alih zending yang terkasih, hari ini mungkin kita bangun dengan beban pikiran, tubuh yang lelah, atau hati yang sedang khawatir. Pagi hari seringkali menjadi waktu di mana kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi hari ini mulai muncul. Seringkali kita merasa bahwa penderitaan adalah gangguan yang menghambat kehidupan kita. Namun, Rasul Paulus memberikan perspektif yang berbeda. Paulus tidak menulis ayat ini saat ia sedang duduk di tepi pantai yang tenang, melainkan ia menulisnya saat ia mengalami tekanan yang sangat berat. Di tengah badai itu, ia tidak memfokuskan matanya pada besarnya masalah, melainkan ia memfokuskan kepada karakter Allah. Saat menulis surat 2 Korintus, Paulus sedang berada dalam salah satu periode tersulit dalam hidupnya. Beberapa ayat setelah nats ini, yaitu di ayat 8 dan 9, Paulus mengaku bahwa beban yang ia tanggung di Asia Kecil sangatlah berat. Ia merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Ia mengalami penganiayaan fisik, kelelahan, dan ancaman nyawa. Selain penderitaan fisik, Paulus mengalami penderitaan emosional. Muncul rasul-rasul palsu di Korintus yang menyerang keterjaminan Paulus. Tujuan utama Paulus adalah memindahkan fokus jemaat dari besarnya penderitaan kepada besarnya Allah. Paulus ingin jemaat mengenal Allah bukan hanya sebagai pencipta yang jauh, tetapi sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Alih-alih zending yang terkasih, pesan hidup dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3-4 adalah sebuah panggilan untuk mengubah sudut pandang kita terhadap air mata dan beban hidup. Pesan hidup yang pertama adalah tentang kehadiran Allah. Tuhan tidak menyebut dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa saja dalam ayat ini, tetapi sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Saat kita merasa hancur, Allah tidak sedang menonton dari jauh. Dia sedang datang ke sisi kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Lalu pesan yang kedua, penghiburan bukan berarti hilangnya masalah, tetapi munculnya kekuatan. Kita sering salah mengira bahwa dihibur Tuhan berarti masalah langsung selesai. Namun Paulus menekankan bahwa penghiburan sejati adalah kekuatan batin yang membuat kita tetap tegak meskipun keadaan belum membaik. Lalu yang ketiga, rasa sakit kita memiliki masa depan. Apa yang kita alami hari ini adalah bahan ajar untuk pelayanan kita di masa depan. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi jawaban bagi seseorang yang akan mengalami hal yang sama. Luka dan kesedihan kita ini adalah izin praktik kita untuk menyembuhkan luka dan kesedihan orang lain. Lalu yang keempat, jadilah saluran bukan wadah. Tuhan memberikan penghiburan kepada kita bukan supaya kita menjadi nyaman dan egois, melainkan supaya kita menjadi pembawa harapan dan saluran berkat. Hidup kita menjadi lebih berarti ketika kita menggunakan pengalaman pemulihan kita untuk menolong sesama. Kita menjadi penyembuh yang terluka, yang melayani bukan dari posisi merasa paling unggul, melainkan dari posisi empati yang sama-sama telah ditolong oleh Tuhan. Alih-alih zending yang terkasih, misi kita pada hari ini adalah jangan hanya meminta Tuhan untuk mengangkat beban kita, tetapi mintalah Dia untuk menggunakan beban itu guna membentuk karakter kita. Mari kita ingat, kita dihibur bukan hanya untuk merasa nyaman, tetapi untuk menjadi bermakna bagi sesama. Marilah kita menjadi saluran berkat. Marilah kita menjadi penyembuh yang terluka. Amin. Kiranya firman Tuhan kita pada hari ini dapat menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.